Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah semata yang patut kita sembah, yang patut kita laksanakan perintahnya, karena sebuah kewajiban atau karena rasa cinta kita kepada Allah, kita laksanakan semuanya, karena begitu banyak rasa nikmat yang sudah kita rasakan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Hari ini kita masih bisa melihat keindahan, hari ini kita masih mendengar kebaikan, hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan. Jadi patut rasanya kalau kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat tersebut. Berapa banyak saudara kita yang sudah hilang keimanannya, berapa banyak saudara kita yang sudah kehilangan kesehatannya, berapa banyak saudara kita yang sudah berpulang kepadanya, yang mungkin tidak bisa bersyukur terhadap nikmatnya, dan kita yang masih diberikan segala kenikmatan tersebut. Patutlah kiranya kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir dari kisah kita sebagai manusia adalah membawa bekal kepada Allah, yaitu bekal iman dan takwa. Akhir dari segala kisah kita akan berakhir dengan ajal yang akan sampai kepada kita yang sudah ditentukan waktunya, tidak berkurang, tidak lebih, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Karena itu, ketika masih diberikan panjang umur kita, patutlah rasanya kita bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan panjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita yang berusaha menjadi umatnya diakui oleh Rasulullah SAW, dan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir insyaallah. Bapak, Ibu, anak remaja sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan Riyadhus Shalihin. Ini masih tentang bab berpakaian, agar kita tidak sombong dalam berpakaian. Ternyata hal-hal kecil seperti ini di agama kita diatur sebagaimana mestinya untuk menjadi tatanan kehidupan sosial, agar kita bisa berdiri di satu sisi kita tidak kecil, sebutannya satu sisi kita tidak berkecil hati, satu lagi kita tidak usah bersombong diri. Artinya agama kita mengajarkan tawazun, keseimbangan,
Makanya disebut wasaton, wasaton, umatan yang pertengahan, di mana kita bisa memposisikan diri berhadapan dengan eh, orang punya, kita tidak berhadapan dengan orang punya, kita tidak minder, berhadapan orang tidak punya, kita tidak sombong. Ini poin dari akhlak Rasulullah SAW, ya, yang tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pembesar Quraisy, padahal beliau adalah bangsawan Quraisy dari suku terbaik, yaitu Bani Hashim. Suku ini sangat dihormati oleh kaum Mekah pada saat itu, sehingga penjaga Mekah itu diserahkan kepada kaum Bani Hashim, yaitu Abdul Muthalib, dan diturunkan kepada Abu Thalib. Mekah itu pada saat itu sebuah tempat destinasi yang bukan hanya orang Mekah yang datang ke sana, tapi dari Syam, dari berbagai negara datang ke Mekah karena mengikuti milah Ibrahim. Cuman sayangnya terselewengkan oleh berhala-berhala buatan-buatan manusia pada saat itu. Bisa dibayangkan kedudukan Rasulullah, ya, sehingga seperti para pejabat negara. Tapi Rasulullah menempatkan dirinya kepada kaum-kaum yang mungkin terlantar itu, ya, dia menempatkan dirinya tidak seperti pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Bahkan Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Karena dalam keadaan miskin Rasulullah itu ingin bersama orang-orang miskin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah punya nilai bergening posisi, ya, pada orang Quraisy pada saat itu, sehingga Rasulullah diminta, ya, nilai tawarnya diminta oleh Abu Jahal. Ya Rasul, ya Muhammad, kamu boleh jadi raja di Quraisy asalkan kamu jangan menyebarkan agama yang kamu bawa. Kamu boleh menikahi istri-istri wanita-wanita cantik di Mekah asal kamu tidak menyebarkan agama yang kamu bawa. Kamu boleh bertukar posisi dengan kita-kita pembesar asal kamu tidak menyebarkan agama. Nah, Rasulullah hanya mengikuti petunjuk Allah ketika turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini jadi pegangan Rasulullah. Rasulullah menafikan semua tawaran-tawaran pembesar Quraisy. Dia cukup dan terus mengajarkan agama Islam di Mekah pada saat itu. Nah, ini yang menjadikan Rasulullah seperti ini adalah dinul Islam. Ya, menjadikan Rasulullah punya sikap dan akhlak seperti itu karena agama Islam. Agama Islam punya nilai tawar. Agama Islam ada di tengah-tengah, ya, jadi wasaton, jadi umatan yang wasaton. Bahkan kalau kita beragama Islam kita harus bertawazun, seimbang. Ini yang menjadikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh agama Allah dalam dirinya. Oleh karena itu kalau ada orang kita yang memegang agama Allah ini tidak seperti itu, ada pertanyaan berikutnya. Apakah sudah dipelajari agamanya ataukah belum? Apakah hanya label agama ini hanya sebatas karena kita dapat agama Islam ini karena keturunan? Atau memang kita pelajari?
Kebanyakan kita beragama Islam ini karena keturunan. Engkong kita Islam, bapak kita Islam, kita ikut Islam. Om tante kita Islam, kita Islam. Tapi kita tidak mempelajari bagaimana agama Islam itu sendiri. Padahal agama ini adalah minhajul hayah. Ya, minhajul muslimin. Minhaj itu apa? Manhaj tata cara. Tata cara hayah itu tata cara hidup. Nah, ini yang kita tidak pahami sebagaimana mestinya. Kalau sudah KTP Islam, label kita Islam, cukuplah. Padahal perlu kita gali lagi. Ya, minhajul hayah, yaitu tata cara hidup beragama, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah mahdoh, tapi memakai agama ini sebagai pedoman hidup. Kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama kita sangat mulia, sangat modern, sangat pertengahan, ya, enggak gerasak gerusuk tapi penuh dengan perhitungan, penuh dengan logika, ya, penuh dengan eh, logika, ya, bisa diterima dengan akal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa lama kita beragama karena keturunan? Sudah berapa lama? Mungkin sepanjang hayat kita, waktu kita lahir sampai dengan sekarang, umurnya sekitar 30-40 tahun. Kita belajar agama atau namanya memegang agama Islam ini karena keturunan. Kita patut bersyukur. Kita dilahirkan dalam keadaan berislam. Kita patut bersyukur. Tinggal kita tambahkan lagi bagaimana berislam secara baik. Bagaimana yang disebutkan menjadi tuntunan hidup itu kita bisa laksanakan. Makanya agama itu ada fikihnya, ada aturan syariatnya. Ya, bukan buat mengekang, tapi membuat manusia itu lebih manusia. Kalau kita hidup begitu saja, lahir, hidup, makan, bekerja, mati, apa bedanya dengan binatang? Makanya diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini sempurna sifatnya. Dikasih hawa nafsu, dikasih hati nurani, dikasih akal, dikasih pikiran, kasih otak. Semuanya menjadi satu, mixing, jadilah manusia. Tinggal dari mana sumber-sumbernya itu kita dapatkan. Nah, kita akan menjadi manusia yang mulia, atau manusia biasa saja, atau manusia yang paling buruk. Tergantung dari informasi yang kita dapatkan, kita campur aduk di pikiran kita, ya. Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan, itulah kita. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam bukunya Jadul Ma'ad, dia bilang manusia makhluk sempurna. Lebih sempurna dari malaikat. Bahkan malaikat itu mengiri, iri, cemburu pada kita apabila manusia itu menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Artinya bahwa malaikat wajar, nurut sama Allah wajar. Karena diciptakan dia sebagai pegawainya Allah. Tidak diberikan hawa nafsu. Malaikat diberikan tugas. Ribuan malaikat diberikan tugas. Dia dijalankan sampai akhir hayat bumi. Sampai hayat kehidupan. Nggak pernah melenceng. Karena nggak pernah diberikan hawa nafsu. Makanya setan marah. Iblis marah. Iblis marah. Karena kita manusia, ya, itu diberikan keistimewaan sama Allah. Kalau mungkin pernah baca cerita di Quran, ketika diciptakannya Adam, malaikat bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa yang kayak gini, model kayak gini diciptain lagi, padahal dulu udah pernah merusak. Berarti berarti makhluk seperti kita dulu, ya kan?
pernah merusak bumi. Apa kata Allah? Kamu apa aku yang lebih tahu? Akhirnya malaikat diam dan melaksanakan semua perintah Allah. Kata Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau kita melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, derajat kita akan melebihi malaikat. Kenapa? Kita melaksanakan perintah Allah sambil meninggalkan semua larangan Allah. Ini dua hal yang berat. Mau menuju kemuliaan kita secara pribadi, ini sangat berat. Kalau ini bisa kita laksanakan, kita derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena kita melaksanakan peran dua. Pertama, kita melaksanakan perintah Allah. Kedua, kita menjauhi larangan Allah. Malaikat hanya melaksanakan perintah Allah dan tidak diberikan hawa nafsu untuk menjadi pelanggar dari apa-apa yang Allah larang. Oleh karena itu, kalau kita laksanakan kita sebagaimana mestinya, kita lebih tinggi dari malaikat. Tapi kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau kita terbawa hawa nafsu kita, ikuti hawa nafsu kita, kita lebih rendah dari binatang. Saking mulianya manusia, dia bisa ada di mana aja, tempatnya di mana aja. Bisa lebih dari malaikat, bisa jadi manusia biasa, atau dia lebih dekat kepada binatang. Ini menyatakan bahwa posisi kita bisa dikatakan lebih mulia dari segalanya kalau kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada dalam kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal gimana kita membaca kitab-kitab sunnah. Salah satunya Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab kitab Sahih, hadis Sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Semua buku banyak tuh. Ada di lemari tuh kalau nggak salah tuh. Di lemari ada tuh Sahih Bukhari Muslim. Kalau kita membaca sedikit-sedikit dan melaksanakan sedikit-sedikit, sehingga kita terbiasa dengan pelaksanaan itu, insya Allah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi bangun tidurnya, menjalankan aktivitasnya, terus tidurnya kembali, semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkenal gimana? In huwa ila wahyu yuha. Semua apa yang Nabi kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya qudwah hasanah itu yaitu melaksanakan contoh yang baik. Berarti contoh kita bukan yang lain. Cukup contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari hadis-hadis yang sudah banyak dibukukan oleh para ulama dari 4 mazhab dibukukan. Ulama-ulamanya juga mencari kebenarannya, dicari hadis sahih, hadis hasan sahih, doibkah, mursalkah, palsukah, semuanya sudah diklasifikasi, tinggal kita membaca dan menjalankannya secara benar. Sayangnya diantara kita malas baca, literasi itu malas. Orang Indonesia tuh paling berapa persen yang doyan baca. Padahal kunci ilmu, jendela ilmu adalah membaca. Buku banyak, kitab gundul ada tapi bacanya susah. Kitab gondrong aja. Udah gondrong diterjemahin. Nah, ini kan enak. Tinggal kita baca. Nih yang gondrong gak dibaca, terjemahan gak baca, apalagi yang gundul. Kan begitu. Memang kitab gundul itu mendekati konteks aslinya ketimbang yang sudah diterjemahkan. Mungkin ada keseletot, tapi kalau gundul aja nggak kita baca, apa gondrong aja kita nggak baca,
mah gimana yang gundul? Padahal ilmu itu ada di buku semua, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan kita semua bisa eh, membaca, menggali ilmu Allah ya dari apa-apa yang tertulis, ditulis oleh para ulama pastinya, para tabiin, tabiut tabiin yang bersumber pada riwayat-riwayat sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bacakan hadis Nabi berikutnya yang mudah-mudahan bisa jadiin kita ini pelajaran buat kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kemarin-kemarin itu babnya sudah ke bab pakaian, yang intinya sebenarnya Nabi pengen memberikan kita satu wasiat, satu jangan bahwa tidak bersombong-sombong dalam berpakaian. Begitu intinya, ya. Bukan dari cingkrangnya berpakaian, bukan dari kan di situ disebutkan bahwa jangan isbal, bukan. Tapi kenapa nggak boleh cingkrang? Nggak boleh panjang melebihi mata kaki, karena ada unsur kesombongan. Boleh panjang kalau nggak ada unsur kesombongan. Boleh kita pakai baju bagus, tapi jangan ada unsur kesombongan. Kita beli baju mahal, silakan. Tapi jangan menjadi bahan kita jadi sombong. Karena yang kayak gini ini akan membentuk akhlak kita. Kalau kita udah banyak sering sombong, kita akan merendahkan manusia lain. Padahal agama ini nggak pernah mengajarkan bagaimana merendahkan orang lain. Kalau kita udah merendahkan orang lain walaupun tidak pakai baju, itu kesalahannya. Ya, banyak kan? Berapa banyak orang yang baru dapat ilmu sedikit udah sombong. Berapa banyak orang yang mendapat kekayaan dari Allah begitu banyak, dia lupa itu rezeki dari Allah, yang ada jadi kesombongan. Berapa banyak lulusan-lulusan pesantren yang bisa begini, bisa begitu, karena dia merasa lebih banyak, jatuhnya bukan memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada masjid, jadi sombong. Ya, itu yang sebenarnya tekanannya di situ, ya, bukan pada bentuk bajunya atau seberapa mahal bajunya itu. Cuman di sini digambarkan saking indahnya agama kita, belajar untuk tidak sombong itu dimulai dari berpakaian. Saking indahnya agama kita, bagaimana memberikan pelajaran kepada kita, kepada umat Islam, bagaimana supaya nggak sombong itu mulai dari berpakaian. Ya, nah ini contoh. Baik, saya bacakan hadis dari riwayat Mu'az bin Anas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Mu'az bin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka libasya tawaddu'a lillahi wa huwa yaqdi alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usi khalaqatihi hatta yukhairuhu min ayyuhul imani sa'ayal basuha. Muas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian yang berlebihan karena tawadu, padahal ia mampu melakukannya, maka di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan semua manusia agar ia memilih memakai perhiasan iman yang mana pun sesuka hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa meninggalkan pakaian, maksudnya dia nggak berpakaian yang berlebihan, walaupun dia mampu, ya. Nah ini karena ketawaduan, bukan juga karena kesombongan, karena ketawaduan. Padahal ia mampu melakukan itu, maka di hari kiamat Allah akan memanggil manusia tersebut, ya, di atas semua manusia agar memilih pakaian perhiasan yang manapun sesuka hatinya. Artinya
Allah memperhatikan orang yang tawaduknya luar biasa. Sehingga dia mampu memakai pakaian yang terbaik, mampu memakai perhiasan terbaik, tapi dia tawaduk tidak memakai itu, diganti semuanya sama Allah di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa kita sombong? Berapa tahun kita hidup? Banyak guru-guru kita udah meninggal. Ya, banyak saudara kita meninggal. Hari ini tadi kalau yang kenal Pak Yono udah meninggal. Saya dikabarin tadi siang Pak Yono mantan RW 312 meninggal di Bekasi. Besok dikubur di sini, ditumpuk sama istrinya. Tahu Pak Yono ya? Nah, udah meninggal. Buat apa? Semua orang akan meninggal. Buat apa kita sombong? Berikutnya itu sederhana dalam berpakaian. An Amri ibnu Su'aib an abihi an jadihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Su'aib dari bapaknya wan jadi dari kakeknya radhiyallahu an berkata Rasulullah sallam qala Rasulullah sallam innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi alal abdi. Sesungguhnya Allah senang melihat hambanya yang memperlihatkan nikmatnya. Nah, sesungguhnya Allah senang melihat hambanya yang memperlihatkan nikmatnya. Ini kayak terbalik ya sama hadisnya tadi ya. Sesungguhnya enggak. Jadi, kalaupun kita ingin gitu tuh, kita punya duit, pengen beli baju yang bagus, pengen beli kain yang bagus, boleh silakan karena Allah senang, dengan catatan tidak boleh sombong. Maksudnya gitu. Ya, dengan catatan dengan berpakaian seperti itu tidak mengubah sikap kita sebagai manusia yang tawadu. Walaupun baju kita 500.000, kain kita 1 juta, kita jalan tanpa memberikan kesombongan biasa aja. Karena apa? Biasanya baju yang mahal itu kan enak tuh, ya. Baju yang mahal bahannya enak, kain yang mahal bahannya enak. Kita beli nggak masalah. Itu menunjukkan kenikmatan dengan rasa syukur yang ada. Dengan catatan kita jadi tawadu dan kita nggak menyombongkan dengan perhiasan yang kita punya. Pengen kita nih beli peci yang merek presiden, merek apa sih namanya? Yang bagus tuh BAS Tech, peci aja harganya bisa 400.000 bisa tuh ada gitu. Tapi kalau pakai kan pantas, itu diperbolehkan asal dengan yang kita pakai kita nggak menyombongkan diri gitu. Alah lo, gue tahu di Tanah Abang iniannya 20.000 nih, 400.000. Lah itu kain gue tahu belinya tuh di Blok F ya kan, paling 70.000 nih, 1 juta. Enggak gitu, itu yang salah gitu. Ya, insya Allah kita bisa melaksanakan. Kedua berikutnya itu larangan bagi laki-laki memakai duduk atau bersandar pada sutra. Dari Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab berkata Rasulullah sallam bahwa Rasulullah sallam pernah bersabda, la talbasul harira fa inna man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Janganlah kalian memakai pakaian sutra, sebab orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Ini laki ya, buat laki. Diharamkan sutra itu buat lelaki di dunia. Ya. Karena kita nggak akan dapetin baju sutra di akhirat. Coba itu. Padahal kita tahu di satu ayat gimana? Bahwa surga itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama ada di dunia. Ada air tapi airnya beda gitu. Ada sutra berarti sutranya beda.
Nah, sutra yang beda itu yang ada di dunia akan dipakaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, karena kita walaupun kita mampu, kita nggak pernah beli sutra. Karena sutra diharamkan dalam agama kita, khusus laki-laki. Kalau perempuan boleh memakai sutra. Tapi ada yang boleh memakai sutra karena pengecualian. Kita lihat. Kenapa sih nggak boleh? Karena sutra itu di zaman dulu pun sampai sekarang punya nilai kemewahan. Sebenarnya bukan sutranya yang salah, nilai kemewahannya ini gitu. Kan maka sampai disebut tuh perjalanan, ada yang namanya jalan sutra perdagangan itu kan, yang melintas Asia tuh, Afrika sampai ke Timur Tengah, disebut jalur sutra itu. Itu bang perdagangan kain, perdagangan segala macam lewat situ gitu. Karena apa? Nilainya tinggi. Jadi sebuah perhiasan. Nah, kalau udah jadi sebuah perhiasan, pasti yang memakainya ada kesombongan kalau dia nggak pernah membatasi diri dalam kesombongan itu. Itu ya. Tapi di sini jelas-jelas bahwa ada hadisnya, sutra itu janganlah kalian pakai. Yang berikutnya dari Umar lagi ya. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul innama yalbasul harira man la khalaqa qalahu, muttafaqun alaihi. Wa anhu dan berkata lagi Umar, sami'tu Rasulullah sallam, pernah mendengar Rasulullah sallam berkata, yaqul innama yalbasul harira man la khalaqa lahu, ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang memakai pakaian sutra adalah orang yang tidak mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Hadis muttafaqun alaih. Berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ya. Qala Rasulullah SAW, Anas berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man labisal harira fit dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa memakai pakaian sutra di dunia, ia tidak akan menakainya di akhirat. Di surat Al-Hajj ini diterangkan bahwa salah satu nikmat Allah di akhirat ialah memakai pakaian dari sutra, sebagaimana firman Allah, dan pakaian mereka adalah sutra. Oh, berarti kita pakai sutra nih di akhirat. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallam akhadha hariran fayakhalahu fi yaminih. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengambil sutra lalu meletakkannya di sebelah kanannya. Wa dhahaba faja'alahu fi shimali. Kan? Mengambil emas lalu meletakkan di sebelah kirinya. Setelah itu summa qala inna hadaini haramun ala dzukuril ummati. Dan setelah itu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya keduanya diharamkan untuk umatku yang laki-laki. Rasul ngambil sutra, ngambil emas, dikatakan bahwa keduanya ini haram untuk umatku yang laki-laki. Nah, ini dalil penghalalan bagi perempuan. Wa an Abi Musa As'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala hurima libasul harira wa dhahaba ala zukuri ummati wa uhilla li apa nih? Wa uhilla li inasimi, faqala hadisun hasan sahih. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, pakaian sutra dan emas diharamkan bagi umat yang laki-laki, ya kan? Wa uhilla, dan dihalalkan bagi perempuan. Jadi bagi perempuan emas dan sutra halal. Ya. Rasulullah SAW
Kata Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, melarang kita minum dan makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak serta memakai pakaian sutra dan sutra tebal atau duduk di atasnya. Duduk di atas sutra aja haram buat laki-laki. Nah, siap laki-laki yang boleh dipakaikan memakai sutra itu siapa? Ah, dalam hadis riwayat Anas dikatakan an Anas radhiyallahu anhu qala rakhoso Rasulullah SAW li Zubair wa Abnir Rahman ibni Auf radhiyallahu anhu wa anhuma fi apa nih fi lubsil hariri hiki lihikati kanat bihima. Anas berkata Rasulullah SAW memberi keringanan kepada Zubair dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai pakaian sutra karena keduanya mempunyai penyakit gatal. Nah, berarti diperbolehkan kalau ada penyakit gatal. Maksudnya apa ya? Mungkin pakai alergi gitu, pakai baju tertentu. Dia kalau pakai sutra dia nggak alergi, nggak gatal, itu diperbolehkan. Itu. Nah, ini yang pakai jaket kulit macan siapa nih? Ada nggak? Nah, ini ada larangannya nih, ya. Kulit macan nggak boleh nih. Nah ini ya jaket kulit biasa. Di sini sebutinnya sih spesifik, alhamdulillahnya ya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW la tarkabul khazza walan nimar. Hadisun Hasan. Hadisnya si Hasan. Muawiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu duduk di atas kain yang ditenun dan sutra dan jangan pula di atas kulit harimau. Nah, kulit harimau ya, kalau kulit kebo boleh. Ini kulit harimau. Karena ini sekali lagi ini karena kesombongan. Kan pasti mahal kulit harimau. Ya, sama maksudnya kan mahal karena sombong. Oh nih kulit harimau kita duduk. Itu nggak boleh gitu. Ya, boleh berpakaian yang bagus, yang mahal asal tawadu, nggak nyombongin diri gitu. Itu. Nih, lepis 501 3 juta nih. Ah, lo mau payah. Kayak lepis Jenny 150.000. Sombong kan nggak boleh gitu. Sama-sama lepis, ya. Cuma memang dia asli belinya di counter lepis. Kan tahu sendiri. Celana jeans lepis berapa duit? 3 juta, 2 juta. Dia pakai lepis. Sombong itu jadi masalah. Ya, tapi kalau dia make itu nggak sombong, nggak masalah. Gitu. Nah, udah habis tuh bab pakaian, berarti udah selesai dong. Berikutnya nanti bab mimpi, bab bab tidur. Nah, bab tidur ada lagi. Agama kita mengatur semuanya supaya dari bangun tidur sampai tidur lagi jadi pahala. Makanya katanya gini kan umat Rasulullah itu pendek umurnya. Cuma 60 tahun dibanding umat-umat Nabi yang lain. Ada yang 1000, ada yang 100, 300 segala macem. Terus kalau dibandingin sama ibadahnya kira-kira kita kalah kali ya nggak udah kegeser-geser 60 tahun paling dari 60 tahun itu aja kita jahatnya 40 tahun. Berarti 20 tahun kita berbuat kebaikan. Kira-kira masuk surga enggak? Masih kalau kita dibanding sama umat-umat yang lainnya kalah jauh. Iya enggak? Jauh. Nggak mungkin kita dapat surga Firdaus. Paling kita ketemu Firdaus tuh sono no. Lagi sono ya nggak? Bagaimana caranya? Ah, untungnya umat Rasulullah itu bonusnya banyak. Untungnya umat Rasulullah itu setiap apa namanya perilaku dia dalam kehidupan diniatin ibadah jadi pahala. Nah itu yang luar biasanya umat Rasul. Belum lagi bonus-bonus yang lain, gitu ya.
Insya Allah mudah-mudahan. Nah ini ada sedikit, kalau kita dapat baju baru ada doanya ternyata. Ya kalau mau pakai baju baru ada doanya nih. Ya doanya apa nih? Abu Sa'ad Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, apabila Rasulullah SAW mempunyai baju baru, beliau oh, memberinya nama sorban atau gamis atau selimut dan berdoa. Ya berdoanya gimana nih? Berdoanya adalah Allahumma lakal hamdu kama kasau tani. Itu doang doanya. Allahumma lakal hamdu kama kasau tani. Artinya, ya Allah, milikmu segala puji sebagaimana engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Aku mohon kebaikan. Oh ini panjang. As'aluka khairuhu wa khairu ma suni alahu wa a'udzubika min syarihi wa syarri ma suni alahu. Ya Allah, milikmu segala puji sebagaimana engkau telah memberikan pakaian itu kepadaku. Aku mohon kebaikannya kepadamu dan kebaikan diciptakan untuknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dan keburukan diciptakan untuknya. Ya, sekali lagi, Rasulullah sendiri berlindung terhadap apa yang dipakai. Bisa jadi apa yang dipakai itu menjadi buruk bagi kita atau menjadi baik bagi kita. Gitu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpulannya karena lembaran berikutnya tentang tidur, lembaran pakaian sudah kelar. Jadi berpakaian, walaupun Allah mencintai kebaikan, kebagusan, keindahan, kita masih diperbolehkan berpakaian yang bagus, yang rapi, yang ganteng, sekalipun harganya mahal, asal jangan menjadikan itu kesombongan. Harus dibarengi dengan tawadu yang tinggi. Supaya kita nggak sombong, nggak takabur. Karena kita udah paham, sombongan itu adalah bajunya Allah. Yang patut sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dibimbing Allah untuk bisa melaksanakan hadis ini. Mudah-mudahan kita juga selalu merawat hati kita untuk tidak sombong kepada siapapun. Kita harus merawat hati kita, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merawat hati kita tidak sombong kepada siapapun. Walaupun apa yang kita punya bisa jadi melebihi yang lain. Kita bisa lebih pintar, lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik, lebih segala macam, ya. Tapi itu tidak menjadikan kita sombong, malah justru kita harus bersyukur lebih banyak kepada Allah bahwa kita telah banyak diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa lebih dari yang lain. Nah, itu insya Allah bisa mengurangi atau bisa menekan rasa sombong kita dan kita menjadi orang yang tidak takabur. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah ridho, kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup. Ini hari ini mestinya Ustadz Nurdin. Cuman Ustadz Nurdinnya WA ke Kiki katanya di Jelambar hujan gede jadi nggak bisa kemarin. Nah, kalau kosong kan takutnya ini jadi saya isi gitu ya. Mungkin itu saja ya dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua khususnya buat saya ya. Kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan. Semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bareng-bareng. Dalam surganya bersama Masjid Jami' Ridho nih. Ya. Mudah-mudahan menjadi syafaat, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita bersama-sama mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim marudan sadati ashabi rasulillah ajma'in, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbin ma yukafi majida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لذا لوجهك الكريم عظيم السلطان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعاون مصائب الدنيا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.